Halo semua, perkenalkan nama aku Ria Amalia. Di video kali ini aku akan membahas design thinking dengan menggunakan IDEO template dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Interorganizational Relationship terhadap Kapabilitas Inovasi, Studi Kasus Perusahaan Komponen Otomotif di Indonesia. Interorganizational relationship berpotensi meningkatkan kapabilitas. Yang pertama, peningkatan proses innovation capability. Yang kedua, peningkatan produk innovation capability. Yang ketiga, peningkatan fondasi dasar dan peningkatan inovasi organisasi. Selanjutnya ada 4 type. Ada what, tuntutan penurunan biaya produksi, karyawan yang belum memiliki skill dan knowledge, ketergantungan terhadap informasi dan sumber daya. Kemudian ada why, biaya produksi yang cukup mahal membuat perusahaan terus menekan biaya produksi. Kemudian ada pengetahuan akan otomotif yang masih rendah, ketergantungan pada perusahaan pemasok. Kemudian ada how, mengadopsi sistem seleksi, monitoring, dan evaluasi. Kemudian mengikuti seminar yang diadakan oleh perindustrian. Dominasi perusahaan Jepang dalam menentukan arah inovasi perusahaan pemasok lokal. Selanjutnya ada 4 timer. Ada dengar inovasi yang rendah karena kualitas SDM yang kurang memadai. Perusahaan komponen lokal masih bergantung pada perusahaan besar Jepang. Kemudian ada lihat, perusahaan Jepang memiliki keuntungan yang paling tinggi. IOR dapat memberikan innovation outcomes. Pikirkan dan rasakan, penurunan biaya transaksi dan produksi, kepuasan pelanggan, peningkatan keberadaan pasar. Katakan dan lakukan melalui aktivitas learning yang terkait dengan peningkatan absorptive capacity, di mana perusahaan dapat memperoleh knowledge yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi. Dengan IOR, perusahaan dapat memperoleh atau meningkatkan innovation. Innovation enabler juga memiliki peran penting dalam mempersingkat waktu proses inovasi. Hindari SDM yang tidak sesuai dan tidak memiliki knowledge dan skill dalam otomotif. Kemudian ada impikan, membentuk interorganizational relationship yang dimana bisa membentuk innovation outcomes. Kemudian ada PT IKM juga menjadi ikut terdorong untuk berinovasi agar dapat menyuplai mesin menggantikan supplier dari Cina. Kemudian mampu menyediakan produk sesuai harapan pelanggannya. Kemudian ada define, usernya yaitu perusahaan-perusahaan yang menjadi objek studi kasus, yaitu PT GKD, PT SC, PT GAP, PT CDM, PT KMT, PT STU, PT TM, dan PT WMT. Need-nya yaitu pengurangan biaya produksi dan transaksi, memperoleh sumber daya dari perusahaan lain, meningkatkan keberadaan pasar, menghasilkan barang dan jasa yang atraktif, kepuasan pelanggan, memperoleh knowledge dan skill yang dibutuhkan, meningkatkan absorptive capacity perusahaan, IOR dengan perusahaan sejenis. Insight-nya yaitu tuntutan penurunan biaya produksi, perusahaan yang belum memiliki knowledge dan skill, ketergantungan terhadap informasi dan sumber daya modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada idiot, yaitu perusahaan otomotif yang dimana menerapkan interorganizational relationship untuk mendapatkan basic foundation seperti research, skill, absorptive capacity yang selanjutnya masuk ke dalam proses product innovation capability dan proses innovation capability yang menghasilkan teknologi innovation capability. Yang selanjutnya yaitu consumernya, pengusaha dan pekerja. Ada low risk and no risk. Kalau low risk mengadopsi sistem seleksi, monitoring, dan evaluasi dari pelanggannya. Yang kedua, menerapkan sistem teknologi informasi yang bersifat paperless, meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keempat, mempercepat life cycle. Yang no risk yaitu melakukan improvement yang dilakukan dengan menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggannya. Kemudian ada test, problem validation. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu tuntutan penurunan biaya produksi, karyawan yang belum memiliki skill dan knowledge yang memadai, ketergantungan informasi dan sumber daya modal. Masalah ini cukup penting karena berpengaruh terhadap revenue dari perusahaan. Masalah ini dialami oleh perusahaan PT GAP, PT KMT, dan PT STU. Solusinya yaitu mengadopsi sistem seleksi, monitoring, dan evaluasi. Product validation yaitu pendekatan yang dengan menggunakan teknologi informasi yang bersifat paperless. Hal ini tentu bisa memecahkan masalah mendasar yang mendukung untuk penurunan biaya produksi. Market validation. Inovasi ini bisa diterima dengan menerapkan IOR, karena dengan menerapkan hal tersebut bisa memaksimalkan kebutuhan perusahaan otomotif yang ada di Indonesia. Proporsi nilainya yaitu barang dan jasa yang atraktif di mana menyediakan produk sesuai dengan harapan pelanggannya.
Selanjutnya ada consumer validation. Inovasi ini bisa diterima konsumen karena dengan adanya inovasi ini, pelanggan akan puas dengan kinerja karyawan. Karena karyawan dibekali skill dan knowledge yang memadai. Kesimpulannya, IOR dapat memberikan innovation outcomes berupa penurunan biaya transaksi dan produksi, perolehan sumber daya dari perusahaan lain, peningkatan keberadaan pasar, kepuasan pelanggan, dihasilkan produk yang atraktif, perolehan knowledge dan skill yang dibutuhkan, peningkatan absorptive capability, dan terciptanya IOR dengan perusahaan yang sama. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!